Selamat siang, Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu dosen Universitas IAKN Ambon. Perkenalkan, saya bernama Lisdaliani Sipahutar, SPDK, mahasiswi PPG IAKN Ambon, BAT 3 tahun 2025, dengan nomor induk mahasiswa 15 20 25 01 04 15 62. Hari ini Kamis tanggal 9 Oktober 2025 akan melaksanakan kegiatan pengambilan video UKIN dengan unit kerja di SD Negeri 018 Barong Tongkok. Sekian perkenalan dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Shalom. Sekali lagi dong, kurang semangat. Shalom. Shalom. Iya, mantap ya. Sekalipun sudah siang, tetap semangat. Oke, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Supaya lebih semangat, kita berdiri dulu. Ya, ayo, semangat ya. Kiel, sayang, ayo. Bagaimana kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, kita berikan tepuk tangan. Iya, Ibu sangat senang melihat kalian semangatnya top ya, top market top ya. Baik, kita bersyukur hari ini kita boleh ada kembali di kelas agama. Tapi sebelum kita memulai pelajaran kita, seperti biasa kita memuji Tuhan dulu dan berdoa. Siapa yang pimpin? Nova, oke, berani ya, pintar. Sini sayang. Oke, baik. Nova, ayo pimpin teman-temannya nak. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, berkati kami, Tuhan, pelajaran ini ya Tuhan, guru-guru kami dan teman-teman kami. Ini doa kami ya Tuhan, amin. Amin. Ya, oke. Sebelumnya kita mau nyanyi dulu supaya lebih semangat ya. Kita mau bernyanyi apa, Nova? Kira-kira ada lagunya? Ku mau cinta Yesus. 1, 2, 3. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Oke, terima kasih buat Nova yang sudah pimpin doa dan memimpin kita dalam lagu. Oke, sekali lagi dong, Ibu mau berikan semangat buat anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Semangat untuk belajar? Semangat. Semangat Abdi? Semangat. Semangat Eliakim? Semangat. Oke, anak-anak boleh duduk. Ya, hari ini kita mau absen dulu ya. Kita mau cek, sepertinya ada kursi yang kosong Ibu lihat. Ibu mau absen anak-anak, tetapi jawabnya bukan hadir, Bu. Ibu mau tahu suasana hati kalian dari absen. Ya, oke, Ibu absen dulu satu-satu. Gebi,
Senang. Oke, semangat. Kalau senang harus senang dong, ya. Enjo, Nggak hadir, Bu. di mana dia Nova? Sakit. Sakit. Oke. Kelo, Bahagia. bahagia. Bahagia senyum Kelo. Mesa, senang, ya. Aniska, Senang, Bu. senang. Oke. Zakir, Senang. tenang. Oke, harus tenang ya. Nova, bahagia. Yakim, Senyum. senyum. Sambil senyum dong Yakim. Adi, senang. Oke. Jeremia, happy. Iya. Nah, absennya mantap ya. Tidak ada yang sedih. Sesuai dengan senyumnya ya. Kelo, senyum Kelo. Ya, happy ya. Baik anak-anak, terima kasih untuk semangat kalian. Dari absen pun Ibu melihat sangat semangat ya. Ada yang happy, ada yang senang, ada yang bahagia. Baik, kita akan masuk dalam pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang pendidikan agama Kristen dan budi pekerti ya. Sebelumnya Ibu mau tanya nih, siapa yang bisa kasih komentar dari gambar-gambar yang ada di depan? Kira-kira, coba siapa yang bisa kasih komentar? Yang pertama, Yakin. Baca Alkitab, menolong teman, dan mendengarkan firman Tuhan. Anis. Oke, iya. Kalau Ibu tanya yang lain, kayaknya mirip-mirip ya, karena memang begitu gambarnya. Nah, hari ini materi kita tidak jauh-jauh dari gambar ini ya. Kita akan belajar tentang ini. Yuk. Kita baca sama-sama apa judulnya ini. Temanya hari ini. Dari sini. 1, 2, 3. Melayani di sekolah minggu. Iya. Kira-kira sudah tahu pertanyaan Ibu mau kemana? Siapa yang suka sekolah minggu di sini? Angkat tangannya. Jujur? Jujur. Ibu tidak mau bohong-bohong. Anak Tuhan tidak boleh bohong, kata firman Tuhan ya. Jujur, jangan tangannya begini-begini, begini. Ibu bingung tuh. Itu tunjuk tangan atau apa itu? Jujur, jujur, jujur. Ya, oke. Turun tangannya. Kelo, begini itu apa? Tanggung. Antara rajin atau tidak rajin. Kenapa? Alasannya apa? Kenapa Kelo tidak rajin sekolah minggu? Tidak ada yang diajak. Tidak ada yang mengajak. Oh ya, emang di rumah tidak ada yang pergi ke gereja, nak? Tidak ada. Aduh. Semuanya Islam. Oh, semuanya Islam? Kelo saja? Masa? Kalau yang rajin ke sekolah minggu. Nova di sekolah minggu. Kenapa rajin ke sekolah minggu? Apa alasannya? Karena tuanya mau karena Ibu tanya Nova dulu. Apa alasannya Nova rajin sekolah minggu? Gak ada suaranya sudah? Apa? Nggak tahu. Nah, hari ini Ibu mau menyampaikan kenapa sih kita harus pergi ke sekolah minggu atau pergi beribadah. Karena kalian beribadah itu disebut dengan pergi
sekolah minggu ya. Nah, karena kalian masih anak-anak komisi sekolah minggu. Nah, 3 alasan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kenapa kita harus belajar tentang melayani di sekolah minggu. Tujuannya yang pertama, kita baca sama-sama 1 2 3, menerapkan sikap taat. Nah, ini kenapa sih kita harus pergi sekolah minggu? Kita mau praktek ya, kita mau menjadi orang yang taat dan tekun. Karena di sekolah minggu kita bisa bersyukur atas kebaikan Tuhan ya dalam hidup kita. Di sekolah minggu kita bisa melayani Tuhan ya. Nomor 2, coba dikatakan tujuan pembelajaran nomor 2 adalah. Nah, dari pembelajaran ini, Ibu mau sampaikan kepada anak-anak bahwa di sekolah minggu kita bisa melayani Tuhan. Ya, contoh-contoh pelayanan yang bisa kalian lakukan di sekolah minggu biasanya apa? Anis? Main tamborin, ya nari. Nopa? Main gitar. Sampai sekarang Nopa main gitar? Sudah enggak? Harus dong, semangat. Apalagi? Banners, apa? Bukan tamborin, apa? Namanya bendera, ya. Oke. Nah, banyak sekali bentuk pelayanan yang bisa kita lakukan di sekolah minggu. Nyapu gereja, ruang sekolah minggu, juga itu namanya melayani sekolah minggu, ya. Oke, nomor 3 dikatakan adalah, coba baca, menerapkan. Ya, tadi kalau di gereja kita bisa menunjukkan atau menerapkan pelayanan kita kepada Tuhan. Ternyata bukan hanya kepada Tuhan, kepada sesama itu sangat penting ya. Kalau kita di gereja sudah terbiasa melayani di sekolah minggu, pasti Ibu percaya kalian kepada sesama juga pasti bisa ya menerapkan pelayanan terhadap sesama ya. Seperti apa? Misalnya menolong teman yang jatuh. Tadi gambarnya ada ya. Menolong teman yang jatuh. Jangan diketawai. Jatuh temannya dari sepeda. Rasain kamu. Jangan ya. Tidak boleh ya. Terus apalagi ketika membantu guru, ketika guru membutuhkan pertolongan, seperti misalnya tadi ada yang bantu ibu angkat ompreng ya, tuh itu juga melayani sesama. Oke. Nah, dalam Alkitab ada tokoh yang semangat sekali dalam beribadah. Bukan hanya dia, tapi keluarganya juga. Namanya adalah Yosua, ya. Yosua 24 ayat 15c dikatakan sama-sama kita baca. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan, ya. Tidak boleh kepada Allah yang lain. Ketika sakit pergi ke dukun, tidak boleh. Ya, ketika sakit pergi ke orang-orang pintar katanya, tidak boleh. Tetapi Yosua memberikan contoh kepada kita bahwa dia dan keluarganya harus dan tetap beribadah kepada Tuhan. Sekalipun zaman itu, zaman Yosua itu bangsa Israel banyak yang menyembah para dewa, Baal-Baal, patung-patung, ya. Tetapi Yosua mengatakan, kalau kalian tidak mau beribadah kepada Tuhan yang kusembah, aku dan seisi rumahku akan tetap beribadah kepada Tuhan. Itu kata-kata Yosua. Keren enggak? Keren dong. Harusnya begitu. Sekalipun orang lain tidak pergi sekolah minggu, saya tetap pergi sekolah minggu. Siapa di sini kalau nggak sekolah minggu sedih? Sedih ya, kayaknya ada yang lain, kayaknya ada yang kurang gitu ya. Nah, terus pelayanan terhadap sesama. Coba dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 ada tokoh Dorcas. Siapa yang membaca? Yeremia, kuat-kuat sayang. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas.
perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Iya, ini adalah contoh orang yang suka melayani sesama ya, dimana dikatakan dia suka memberikan sedekah dengan talenta yang dia punya. Dia adalah seorang penjahit katanya. Ya, nah kita mau lihat dulu. Ya, ini adalah cerita Dorcas. Kita lihat ya, bagaimana Dorcas itu suka berbuat baik. Menjadi berkat melalui perbuatan baik. Kisah Para Rasul 9 ayat 35 sampai 43. Ayat hafalan. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Matius 5 ayat 16. Anak-anak, pernahkah kamu berpikir bahwa Tuhan Yesus tidak hanya menginginkan kamu menerima berkat saja, tetapi Ia juga menginginkan kamu bisa menjadi berkat untuk orang lain, seperti cerita tentang Dorcas yang baik hati dan banyak sekali menolong orang lain karena ia telah bertobat menerima Yesus di hatinya. Ada yang tahu tentang ceritanya? Yuk simak cerita berikut ini. Suatu hari terjadi pembicaraan yang sangat serius di kota Yope. Mereka membicarakan tentang Dorcas. Ternyata ia sedang sakit dan sepertinya dia tidak akan sembuh, kata mereka. Waduh, gimana ya? Padahal Dorcas adalah wanita yang sangat baik. Saya suka pergi ke rumahnya. Saya juga suka mendengarkan dia berbicara tentang Yesus. Dorcas ternyata dikenal sangat peduli pada orang miskin. Ia adalah penjahit terbaik di kota Yope. Bahkan ia sering membuat pakaian dan baju, memberikannya kepada beberapa janda miskin yang membutuhkan. Nah, kedua wanita itu kembali bekerja. Ada banyak yang harus mereka lakukan di hari itu. Tetapi pertama-tama mereka ingin mendoakan supaya Dorcas bisa sembuh kembali. Nah, beberapa hari kemudian tersiarlah kabar bahwa Dorcas telah meninggal karena sakit. Wah, orang-orang bergegas ke rumahnya untuk melihat apakah benar demikian. Hampir tidak percaya. Beberapa wanita menangis dan sangat sedih. Dan setelah jenazahnya dimandikan, kemudian mereka membawa jenazah Dorcas ke sebuah kamar di lantai atas. Tiba-tiba di tengah semua tangisan dan kesedihan mereka, seseorang teringat bahwa Petrus sedang ada di kota Lida dekat Yope. Mereka memanggil Petrus dan akhirnya Petrus datang dan melihat memang banyak sekali orang yang menangis dan merangkak. Seluruh rumah penuh dengan teman-teman Dorcas. Lalu Petrus dibawa ke ruang atas. Banyak janda berkerumun di sekelilingnya sambil menangis dan memegang baju dan pakaian yang dibuat oleh Dorcas. Kemudian Petrus menyuruh mereka keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian Petrus melihat ke arah mayat Dorcas dan berkata, "Dorcas, bangunlah." Wah, Dorcas pun membuka matanya. Oh, puji Tuhan, Dorcas bisa hidup lagi. Nah, ketika Dorcas melihat Petrus, ia pun turun dan Petrus
mengulurkan tangan kepadanya dan menolong Dorcas supaya bangun dari tempat tidurnya. Lalu dipanggilnyalah orang-orang lain. Baik anak-anak, coba diperhatikan tadi bagaimana kehidupan Dorcas yang suka melayani sesamanya ketika dia mengalami yang namanya kesedihan, penyakit, bahkan sampai meninggal. Orang-orang yang suka dia tolong itu merasa sedih. Bahkan sampai dibawa mereka katanya pakaian-pakaian yang pernah dijahit oleh Dorcas dengan mencucurkan air mata. Ya, jadi tidak sia-sia kalau kita suka melayani sesama. Misalnya di sekolah, ketika ada teman kita tadi membutuhkan pertolongan kita, meminjamkan pulpen atau pensil, jangan pelit-pelit. Karena Tuhan mau kita melayani Tuhan dan melayani sesama. Tapi di mana dulu kita dapatkan itu? Di sekolah minggu, ya. Oke. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, Ibu mau anak-anak menjawab pertanyaan yang Ibu berikan, ya. Kenapa kita harus beribadah kepada Tuhan? Dan bagaimana perasaan kalian? Ibu mau kalian berkelompok, ya. Yang perempuan langsung 3 orang enggak apa-apa. Nanti yang cowok-cowoknya 2-2, ya. Oke. Ini tadi. Oke. Satu, ini kelompoknya. Nanti ada 2 kelompok yang maju ke depan untuk membacakan hasil kerjanya, ya. Oke. Nanti yang pertama itu kelompok ceweknya, yang perempuan, yang kedua itu yang kelompok cowoknya, ya. 2 menit, Ibu kasih waktu 2 menit. Oke. Ada yang sudah selesai? Masih nulis? Sudah, Bu. Sudah? Ya, yang pertama, kelompok pertama yang maju ke depan membacakan hasil kerjanya adalah siapa? Kelompok Jeremia dulu. Abdi, aku ya. Jer, maju sayang. Perhatikan yang teman-teman yang lain, ya. Kalau temannya di depan membacakan, perhatikan. Oke? Jawaban dari kelompok kami. Kuat-kuat suaranya sayang. Kenapa manusia harus beribadah kepada Tuhan? Dia yang memberi nafas dan memberikan kita. Bagaimana perasaanmu tentang beribadah kepada Tuhan? Senang dan gembira dapat melayani Tuhan. Ya, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan buat Abdi. Oke, kelompok kedua. Kelompok yang perempuan, ya. Siapa? Mesa. Dari sana, sayang. Ayo, agak cepat, ayo. Kuat-kuat suaranya. Jawaban dari kelompok kami. Maka manusia harus beribadah kepada Tuhan, karena kita harus berprinsip kepada Tuhan, dari nafas, kekuatan, dan kehidupan. Oke. Baik dan bahagia. Ya, kita berikan tepuk tangan buat Mesa. Iya. Kelompok yang lain nanti minggu depan dilanjut, ya. Nah, 2 kelompok ini menyimpulkan bahwa kenapa kita harus beribadah kepada Tuhan, ya, karena
Dengan beribadah kita bersyukur kepada Tuhan. Kesimpulannya yang Ibu ambil yang pertama adalah dari materi kita hari ini adalah karena beribadah itu sangat penting. Di sana kita bersyukur karena Tuhan sudah baik kepada kita, ya. Diberi kesehatan, kekuatan, perlindungan, berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Terus jawabannya tadi sangat senang, ya, bahagia. Oleh sebab itu, anak-anak yang masih beribadahnya malas-malas ya, ayo di sekolah minggu itu sangat senang, bahagia, happy ya. Ada di sini kalau tidak beribadah atau tidak sekolah minggu, kayak gimana gitu, nggak enak betul ya. Anis begitu ya, rasanya kok, aduh, gitu ya. Iya, karena sudah terbiasa. Kita bahagia kalau kita beribadah, ya. Terus kesimpulan yang kedua, dengan ketulusan dan ketekunan kita beribadah, Tuhan ada dalam hidup kita. Yang harus kita lakukan adalah kita mau melayani Tuhan. Seperti tadi, melayani sesama dengan apa dia buat. Pekerjaan Dorcas tadi apa? Penjahit terkenal katanya di Yope, ya. Dia suka memberi sedekah. Pelayanan yang bisa kita lakukan terhadap sesama juga banyak. Ya, ayo praktekkan. Oke. Yang ketiga, dengan kita giat beribadah, ini yang penting. Dengan kita giat beribadah, nama Tuhan dimuliakan. Senang enggak kalau nama Tuhan dimuliakan? Sangat senang ya. Jadilah anak-anak Tuhan yang suka menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan, ya. Oleh sebab itu, mari pesan Ibu kepada anak-anak mulai dari sekarang yang sudah rajin beribadah, pergi sekolah minggu, ayo tetap rajin sekolah minggu. Layani Tuhan di sekolah minggu. Banyak hal yang bisa kalian buat di sekolah minggu ya. Contohnya yang main musik lah. Yang main tamborin lah. Yang banner lah. Terus yang malas-malas mulai dari sekarang, ayo semangat untuk pergi ke gereja atau sekolah minggu. Karena di sekolah minggu kita happy, bahagia. Dan setelah keluar dari sekolah minggu, layani sesama. Seperti Dorcas melayani sesamanya. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, anak-anak ada yang mau ditanyakan sama Ibu tentang pembelajaran kita hari ini? Apakah besok kita akan lanjutkan? Ya, minggu depan kita lanjutkan kembali membaca hasil diskusinya, ya. Oke, masih ada? Kenapa tadi mereka saat dibaca Petrus bisa hidup lagi? Karena kuasa Tuhan ada dalam hidup Petrus, ya. Kuasa Tuhan yang memberikan kesembuhan. Oke, anak-anak, sampai di sini pertemuan kita. Tapi Ibu kasih tugas ya. Di depan Ibu sudah menuliskan tugas kalian untuk minggu depan. Belajar menghafal ayat. Ayat hafalan Ibrani 10 ayat 25 ya. Ini adalah tentang bagaimana anak-anak jangan meninggalkan ibadah. Jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah ya. Oke? Jangan lupa ya, buka Alkitabnya di rumah, hafalkan, dan minggu depan satu-satu maju ke depan untuk kita mengambil nilai. Ibu ambil nilai ya. Harus dihafal. Abdi dihafal sayang? Ada Alkitab di rumah ya? Oke, dihafal. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Semua alat tulis dimasukkan dalam tas. Kita mau pulang, tapi kita berdoa dulu. Yuk. Semua sikap doa yang baik. Ketika kita berdoa, matanya ditutup, tangan dilipat, semuanya fokus. Kita berdoa, Ibu Guru yang pimpin doa. Bapa di surga, kami bersyukur pada saat ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk kembali belajar agama Kristen tentang kami mau melayani di sekolah minggu. Tuhan, hamba berdoa buat anak-anak sekolah minggu,
anak-anak peserta didik yang menjadi bagian dari sekolah minggu di gereja mereka. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka dari masa kecil mereka, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang taat beribadah dan boleh melayani Tuhan terhadap sesama. Kami akan mengakhiri pertemuan kami pada saat ini. Tuhan berkati kami sebentar mau pulang. Tuhan jaga lindungi kami sampai di rumah dengan selamat. Kami akhiri pembelajaran kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat siang semuanya. Tuhan Yesus memberkati.